Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Nurul Ihsan Saleh. Saya dari program studi eh, Pendidikan Agama Islam, jurusan Studi Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia. Pada tahun akademik 2023-2024 semester ganjil, saya mengampu mata kuliah perbandingan pendidikan. Jadi mata kuliah perbandingan pendidikan itu di bawah naungan Fakultas Ilmu Agama Islam, kelompok program studi pendidikan agama Islam. Jadi ini programnya dari apa namanya perkuliahan perbandingan itu berasal dari program studi gitu ya. Jadi mahasiswa yang ikut dari program studi. Ini untuk semester 6 dan dari rumpun mata kuliah ilmu pendidikan. Dosen pengampunya saya sendiri, M. Nurul Ihsan Saleh, dan ini di bawah naungan program studi pendidikan agama Islam. Bobot perbandingan pendidikan ini adalah 3 SKS sifat pengambilan wajib dan tidak ada persyaratan untuk mengambil mata kuliah ini. Dan untuk kali ini adalah semester ganjil tahun 2023-2024. CPL atau capaian pembelajaran lulusan dari mata kuliah perbandingan pendidikan adalah mahasiswa mampu menerapkan teori-teori pendidikan dalam pengembangan pendidikan agama Islam. Ada 3 CPMK, yaitu capaian pembelajaran mata kuliah. Yang pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar perbandingan pendidikan. Yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan kedudukan dan signifikansi perbandingan pendidikan sebagai ilmu pengetahuan dan metodologi dalam studi komparasi pendidikan. Dan yang terakhir, CPMK dari mata kuliah perbandingan pendidikan adalah mahasiswa mampu mengembangkan penalaran kritis dan analitis terhadap orientasi dan kebijakan penyelenggaraan serta mutu pendidikan di negara-negara maju dan berkembang guna perbaikan penyelenggaraan dan mutu pendidikan nasional di Indonesia. Ada 14 kali pembahasan dalam mata kuliah ini atau 14 kali pertemuan ditambah dengan UTS dan UAS. Jadi semuanya ada 16 kali pertemuan. Dari pertemuan pertama dilakukan kontrak belajar dan minggu kedua kita akan menjelaskan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, dan signifikansi pendidikan, perbandingan pendidikan. Di minggu ketiga ada bahasan tentang ragam pendekatan dan metode dalam perbandingan pendidikan, dan di minggu keempat pembahasan tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Asia Tenggara meliputi Indonesia, Malaysia, dan Brunei. Sedangkan di minggu kelima, kita akan bahas sistem dan kebijakan pendidikan di Asia Tenggara, yaitu Singapura, Thailand, dan Filipina. Dan juga pada minggu ke-6, Asia Barat, Jepang, Korea, dan Cina. Pada minggu ke-7, kita akan diskusi sistem dan kebijakan pendidikan di Asia Selatan, India, Pakistan, dan Bangladesh. Kemudian dilanjut dengan UTS minggu ke-8. Minggu ke-9, diskusi tentang sistem dan kebijakan pendidikan di Timur Tengah, Mesir, Arab Saudi, dan Iran. Dan minggu ke-10 dan 11 di Eropa, ada Inggris, Prancis, dan Spanyol, 10. 11 Italia, Jerman, dan Rusia. Minggu ke-12, kelas ini akan diskusi tentang kebijakan pendidikan di Skandinavia, meliputi Finlandia, Swedia, Norwegia, dan Denmark. Minggu ke-13 Amerika Utara, ada Amerika Serikat,
dan Kanada, Australia, dan New Zealand minggu ke-14. Minggu ke-15 ada evaluasi dan refleksi seluruh proses pembelajaran dari minggu pertama. Dan yang terakhir adalah UAS pada minggu ke-16. Desain perkuliahan. Jadi perkuliahan ini menerapkan metode gabungan teacher centered learning dan student centered learning. Nah, pada awal-awal minggu awal pertemuan 1 sampai ke 3 itu masih teacher centered learning karena membahas terkait teori dalam perbandingan pendidikan. Namun pertemuan keempat sampai terakhir fokus pada student centered learning karena mahasiswa sudah mulai secara berkelompok presentasi dan berdiskusi. Kemudian media pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini adalah menggunakan Google Classroom, terus kemudian WhatsApp Group, ruang kelas yang dilengkapi proyektor, dan aplikasi Zoom. Juga dilengkapi dengan UI perkuliahan untuk melakukan absensi mahasiswa absensi secara mandiri dan mengisi bahan kajian, dosen ini mengisi dan realisasi bahan kajian. Asesmen pada perkuliahan perbandingan pendidikan meliputi kuis setiap pertemuan di Google Classroom, unjuk kerja presentasi dari minggu keempat, dan UTS ujian tengah semester dan ujian akhir semester. Nah, pada video ini untuk kepentingan PDD UKT PT, video pengajaran ini ditampilkan praktik satu pembahasan sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT, yaitu pertemuan kedua dengan bahasan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, dan signifikansi perbandingan pendidikan. Ini masih fokus ke dosen, teacher centered learning. Baik, selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Apa kabar semuanya, teman-teman sekalian? Alhamdulillah baik, Bapak. Alhamdulillah baik, Pak. Alhamdulillah. Semoga semuanya sehat lalu. Baik, sebelum pembelajaran kita mulai, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ilmu yang berkah untuk kita semua. Mari berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islam Baik, kita lanjutkan dengan bersama-sama membaca surah Al-Fatihah dengan harapan semoga Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita dan juga keluarga kita dalam keadaan sehat walafiat di rumahnya. Baik, bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih banyak sudah hadir pada mata kuliah perbandingan pendidikan di pertemuan kedua ini. Baik, jadi apa yang akan kita pelajari hari ini yaitu terkait dengan konsep dasar, ruang lingkup, tujuan, dan signifikansi perbandingan pendidikan. Harapannya dari pertemuan kali ini, teman-teman sekalian bisa memahami konsep dasar,
perbandingan pendidikan. Nanti juga bisa menjelaskan tentang konsep dasar pendidikan. Yang kedua, mahasiswa nanti harapannya bisa memahami dan menjelaskan ruang lingkup perbandingan pendidikan. Dan yang terakhir, mahasiswa juga bisa memahami dan menjelaskan tujuan dan signifikansi perbandingan pendidikan. Baik, teman-teman sekalian, nanti saya akan berbagi gambar apa perbedaan pada 4 gambar berikut. Baik, jadi ada 4 gambar, nanti kalian dilihat apa perbedaannya dari keempatnya begitu ya. Baik, jadi gambar ini mencerminkan perbandingan antara antar negara siswa dan pendidikan terbaik berdasarkan PISA tahun 2000 sampai dengan 2018 berdasarkan PISA dan yang diselenggarakan OECD. PISA itu adalah Program for International Student Assessment, ya, evaluasi dari banyak dilaksanakan di beberapa negara. Dan yang menyelenggarakan adalah OECD, the Organization for Economic Cooperation and Development, kerjasama banyak negara. Baik, jadi gambar pertama seperti ini. Jadi teman-teman silakan bisa dilihat, ini adalah perbandingan antar negara kualitas siswa dan di bidang pendidikan ya. Ini gambar pertama tahun 2000. Yang kedua, ini tahun 2007. Di mana tentu ada perbedaan gambar dengan yang pertama ya. Ini tahun 2007, gambar yang kedua. Terus kemudian gambar yang ketiga, ini tahun 2014, di mana teman-teman bisa melihat pada gambar ini. Jadi yang dibandingkan adalah numerasi, reading, kemudian matematik, dan science begitu ya. Dan yang terakhir adalah gambar ini tahun 2018 Desember. Nah, jadi teman-teman sekarang sudah melihat keempatnya begitu ya. Nah, sehingga sebelum kita diskusi terkait dengan konsep dan ruang lingkup dan tujuan dan signifikansi perbandingan pendidikan, saya ingin tanya. Jadi teman-teman sekalian tadi apa perbedaan gambar itu? Keempatnya secara garis besar apa? Silakan. Siapa? Yafik, coba Yafik. Apa perbedaan di antara perbandingan pendidikan di beberapa negara itu? Mungkin dari secara setiap tahunnya tuh berubah-ubah ini Pak. Negara-negara yang memuncaki top negara dengan pendidikan terbaik Pak. Setiap tahunnya berubah. Baik, jadi tiap tahun berubah ya. Tadi di tahun 2018 yang terakhir, kualitas pendidikan yang terbaik di mana tadi? Cina, Pak. Cina ya. Baik, terima kasih Yafik dan Anissa. Baik, kita nanti pendalaman kenapa perbedaan antar negara itu nanti kita akan diskusi dari mulai minggu keempat ya. Nah, hari ini kita akan melihat sebenarnya apa sih yang bisa kita pelajari dari perbandingan pendidikan. Saya akan share screen. Jadi konsep dasar perbandingan pendidikan. Apa sih pendidikan itu? Jadi pendidikan itu adalah proses pembelajaran yang terus berlangsung. Jadi lifelong learning gitu ya, yang tidak pernah putus begitu ya. Kalau dalam Islam juga ada konsep belajar sepanjang hayat begitu ya. Nah, pendidikan juga di situ ada literasi terkait baca, ada numerasi, ada sosialisasi dan kelangsungan hidup, dan yang terakhir proses dan produk. Nah, teman-teman sekalian,
dari tadi video yang ada itu kan memperbandingkan pendidikan, kualitas pendidikan. Pendidikan yang apa namanya dibandingkan tadi itu lebih fokus ke proses atau produk menurut teman-teman sekalian. Kan ada negara Cina, ada Finlandia tadi, ada kemudian negara seperti Amerika juga, Singapura begitu. Jadi itu bagian dari proses atau produk. Jadi ini kan pendidikan itu ada proses dan produk. Apa? Ada yang tahu? Muhammad Yafi tahu? Ya, tadi yang dibandingkan itu produknya atau prosesnya? Mungkin prosesnya, Pak. Prosesnya. Baik, terima kasih Yafi. Dari Siti Wahyuni, kira-kira menurut Siti Wahyuni itu ya tadi yang di apa namanya bandingkan produk atau teorinya. Kalau menurut saya itu prosesnya, Pak. Prosesnya ya. Baik, ada teman-temannya lain mungkin yang belum menyalakan kamera bisa biar saya melihat orang-orangnya. Di sini ada Rasi. Kalau menurut Rasi, tadi yang dibandingkan tuh Cina di terakhir di tahun 2018 paling tinggi. Itu yang dibandingkan apanya? Kalau menurut saya itu produknya ya, Pak. Baik, terima kasih Rasi. Jadi teman-teman sekalian, karena itu adalah skor dari apa namanya proses tes, maka itu dari produknya ya. Semisal ya Fik ya, sekarang belajar rapotnya yang dibandingkan dengan Siti Wahyuni misal, maka itu produknya dari hasilnya begitu ya. Jadi bukan prosesnya. Tapi pendidikan itu bisa membandingkan juga prosesnya. Jadi perbandingan pendidikan nanti bukan hanya produk sebenarnya, tapi juga prosesnya begitu ya. Baik, kita lanjut konsep dasar pendidikan. Ada tipe pendidikan, ada formal dan informal. Nah, jadi teman-teman nanti kalau dalam perbandingan pendidikan ketika kalian ke bagian negara, semisal membandingkan Indonesia, Singapura, dan Brunei, maka bisa membandingkan antara pendidikan formal seperti apa di sana, pendidikan informalnya seperti apa. Ada juga tipe pendidikan itu mengenai tingkat pendidikannya ya. Ada pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan tinggi. Ada juga manajemen, sistem dan biaya, ada kurikulum, evaluasi, media belajar dan gender gitu ya. Di tiap negara juga ada yang lembaga pendidikan membedakan antara perempuan dan laki-laki dan ada juga yang mencampurnya. Jadi tipe pendidikan ini bisa juga diperbandingkan dalam konsep dasar pendidikan, perbandingan pendidikan. Terus kemudian apa perbandingan pendidikan? Jadi yang dibandingkan itu bukan hanya perbedaan, tapi juga persamaannya. Misal tadi ya pendidikan formalnya mungkin bisa sama-sama pendidikan untuk dasar itu mungkin sama-sama 6 tahun begitu ya. Tapi mungkin ada yang berbeda juga. Nah, filosofi pendidikan ada juga teori dan prinsip dan prakteknya. Nah, ini yang sering banyak dilakukan bagaimana membandingkan praktik yang ada di beberapa negara. Terus kemudian apa sih sebenarnya konsep dasar perbandingan pendidikan? Jadi perbandingan pendidikan adalah understanding and interpretation of how national system and education develops to be why they are not a predictive or policy oriented or practical update social science. Jadi teman-teman sekalian, jadi kalian nanti memahami apa namanya perbandingan pendidikan sebagai interpretasi terhadap bagaimana suatu pendidikan di negara-negara tertentu itu bisa berkembang pesat. Contohnya tadi ya Cina. Kenapa Cina kemudian menjadi negara yang leading atau memimpin ya kualitas pendidikan di dunia begitu. Apa kemudian yang bisa melatar belakangi? Tapi tidak kemudian memprediksi Cina ke depan akan seperti apa. Lebih kepada interpretasi bagaimana mereka berkembang begitu ya. Nah, konsep dasar perbandingan juga bisa membandingkan antar negara maju
antar negara berkembang atau maju dan berkembang. Mohon maaf, saya minum karena batuk. Perbandingan antar pendidikan di antar benua juga bisa, antar negara, antar wilayah. Misal di Indonesia, di wilayahnya sendiri gitu ya, antar wilayah Indonesia Timur atau Indonesia Barat. Nah, konsep dasar yang lain adalah tentang ruang lingkup. Ini sudah masuk ruang lingkup perbandingan pendidikan. Jadi ruang lingkupnya itu ruang dari perbandingan pendidikan multidisipliner, melingkupi sejarah, politik, budaya, filsafat, literatur, hubungan internasional, sampai pada antropologi dan sosiologi dan politik. Jadi kompleks sekali ya. Teman-teman bisa menggunakan banyak keilmuan ini, dari sejarahnya, mungkin sejarah historis antara pendidikan Islam atau pendidikan di Malaysia, di Kanada, atau di Indonesia, begitu ya. Dari budayanya seperti apa. Nah, yang terakhir terkait tujuan dan signifikasi perbandingan pendidikan. Nah, ketika kita sudah mempelajari perbandingan pendidikan, harapannya kita mengerti faktor-faktor yang mendukung kelebihan. Misal, Singapura pada tahun tertentu menjadi yang tertinggi kualitas pendidikannya. Apa yang mendukung kelebihannya itu. Kemudian kita juga bisa saling pengertian ya, sikap inklusif, terbuka dengan perbedaan itu ya. Dengan proses perbandingan ini juga bisa terjadinya kerjasama begitu ya. Indonesia bisa menjalin kerjasama bidang pendidikan dengan Kanada misalnya di bidang-bidang tertentu, karena kita sudah membandingkan misal maka kalau sekarang ada kampus mengajar, maka kalau semisal dengan memperbandingkan pendidikan, mungkin salah satu perguruan tinggi di Malaysia dengan Indonesia, kemudian bisa melakukan pertukaran mahasiswa di mana bisa diakomodasi dalam kampus mengajar. Nah, sekarang sudah diimplementasikan ya. Perbandingan pendidikan untuk juga pemahaman lokalitas dalam konteks global. Nah, konteks di Indonesia diglobalkan begitu ya. Bagaimana konsep ujian kalau di Indonesia seperti apa, atau penerapan metode belajar. Ada juga menemukan prinsip dasar, menangkap dinamika sebab akibat kenapa pendidikan di Indonesia tidak maju-maju, apa sebabnya begitu ya. Misal di Korea kenapa bisa cepat maju. Nah, memperluas pemahaman tentang masalah pendidikan. Bukan hanya kita paham tentang di Indonesia, tapi juga di luar negeri, gitu ya. Nah, tujuan yang lain dan signifikansi perbandingan pendidikan adalah studi analitis dari perspektif sejarah dan perbandingan solusi. Kita mengetahui sejarahnya, mengetahui solusi dalam mengatasi permasalahan pendidikan, gitu ya. Itu harapannya. Dan yang kedua adalah tidak hanya untuk membandingkan sistem yang ada, tapi juga membayangkan reformasi yang paling sesuai. Kira-kira reformasi apa untuk memajukan pendidikan di Indonesia? Misal, apakah kemudian tidak lagi harus ada UN sehingga pembelajaran tidak fokus untuk evaluasi saja. Baik, ini referensi yang bisa dibaca teman-teman sekalian untuk meningkatkan pemahaman. Itu saja penjelasan dari saya. Semoga teman-teman semua bisa mengerti dan memahami dari apa yang sudah saya jelaskan. Jadi secara garis besar tadi saya sudah menyampaikan 3 hal ya. Baik, 3 hal yang tadi saya sampaikan apa saja? Yang pertama tentang apa? Konsep dasar. Konsep dasar perbandingan pendidikan. Yang kedua apa? Ruang lingkup. Perbandingan pendidikan. Dan yang terakhir apa? Tujuan dan signifikasi, Pak. Baik, tujuan dan signifikansi perbandingan pendidikan. Semoga teman-teman nanti ketika sudah berkelompok memahami
apa yang harus diperbandingkan begitu ya, dengan memahami konsep dasar, ruang lingkup, dan tujuan dan serta signifikansi perbandingan pendidikan. Terima kasih sudah hadir pada mata kuliah hari ini, perbandingan pendidikan. Semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Kita tutup dan akhiri mata kuliah pertemuan kedua ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirabbil Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, Terima kasih, Pak. saya tutup Zoom-nya.